Katanya merawat tanaman adalah rajin menyiram, rajin memupuk. Saya pastikan itu sesat. Kalau overwatering gimana? Kalau overdosis pupuk gimana? Pasti tanaman mati. Makanya ikuti video saya berikut ini. Tanaman buah tin diperbanyak dengan cara vegetatif, yaitu bukan generatif dari biji. Ya. Diperbanyak dengan cara dicangkok, ini lebih efektif. Di sini bisa dilihat ya struktur akar dari tanaman tin. Kita lihat ya. Hasil cangkok dari pohon tin itu bentuknya keluar akar-akar yang seperti serabut. Ini. Dan ini baru turun cangkok. Ini sensitif. Hati-hati dengan pohon tin yang baru turun cangkok. Apa yang saya lakukan? Saya taruh di casing untuk pembibitan seperti ini. Ya. Kita isi dengan metan. Metannya yang gembur ya, lihat tuh gembur kan. Lalu tin yang baru turun cangkok saya masukkan ke sini. Nah, ini adalah ya cangkokan tin yang sudah turun kira-kira seminggu ya. Seger kan? Nggak ada masalah ya. Karena saya menempatkannya di tempat yang teduh dan kira-kira seminggu lagi ya bisa diturunkan ke media yang lebih besar. Apakah itu di pot ataupun langsung di tanah. Ya. Nih. Lalu ada lagi dua ini. Tuh. Sukses kan? Seger. Lihat. Nah, sekarang saya akan berbagi mengenai cara merawat pohon tin secara umum, ya. Pohon tin itu kan tadi seperti dilihat bahwa struktur akarnya kan seperti akar serabut, tapi lama-lama akar itu akan membesar, tapi ya lama-lama. Jadi sementara gimana supaya aman, ya? Bukan rajin menyiram, bukan rajin memupuk, tapi faktor metan atau media tanam. Pastikan bahwa metannya itu gembur ya. Seperti ini ya. Ini kan sudah ini sudah lumayan besar ini. Kita tinggal merawatnya supaya pertumbuhannya bagus gitu. Ya. Nah, ini akan saya pindahkan ke metannya yang lebih baik ya. Yuk lihat saya meracik metan untuk pohon tin. Kita lihat ya. Metan untuk pohon tin yang penting gembur ya. Lihat tuh gembur. Ini adalah campuran sekam dan kompos. Hati-hati ya dengan metan. Jangan yang yang keras gitu. Yang bisa bikin kalau air siraman apalagi air hujan jadi ngembeng, itu bisa bikin akar tin busuk dan pohonnya mati. Saya pernah loh punya pohon tinnya itu udah besar karena hujan terus ya, dan saya taruh di saya tanam di tanah yang saya kurang gali gitu dalam untuk memastikan gembur. Nah, air hujan jadinya ngembeng sehingga
tanamannya mati, padahal udah besar loh. Nah, ini kan tanahnya, metannya gembur ya. Lalu saya berikan pupuk kandang ya. Pupuk kandang ini bagus ya karena organik. Nah, seperti ini. Oke. Kita campur. Saya tuh kadang-kadang membuat metan tidak hanya dari tanah ya, tapi ini juga dari daun-daun kering ya. Ditaruh di pot gini ya. Kelama-kelamaan dia akan berfermentasi dan menjadi metan. Jadi ini kompos ini ya. Berasal dari daun-daun kering yang dibusukkan. Jadi pastikan ya, apakah akan ditaruh di pot ataupun ditanam di tanah, medianya itu poros atau gembur. Jangan gali langsung tanam gitu, menggunakan tanah yang bekas galian tadi keras. Tanaman tinnya bisa mati karena air tidak mengalir ke bawah, drainasenya kurang bagus. Harus poros seperti ini. Lihat ya, struktur akar dari tin tuh lembut sekali. Kalau belum dia jadi pohon yang besar, dia tuh agak bisa dibilang ya ringkih lah. Jadi pastikan bahwa ketika ditanam ke pot atau tanah, itu metannya poros, ya, drainasenya bagus sehingga tidak ada genangan air. Apakah karena siraman, apalagi air hujan. Ini kalau kayak begini nih, berada di air yang ngembeng, menggenang, ini bisa busuk dan tanamannya mati. Thank you very much. Yes. Yes. Okay. Sorry. Demikianlah repotting dari tanaman tin. Sekali lagi, yang penting adalah metannya poros atau gembur, sehingga drainase bagi akar dan aerasi itu bagus. Air tidak ngembeng yang bisa membuat akar tin pohon muda itu membusuk ya. Kalau siram ya, penyiraman itu prinsipnya begini ya. Penyiraman itu dilakukan apabila metannya mengering. Jadi bukan disiram pagi, siang, malam, nggak begitu ya. Tanahnya itu yang penting lembab ya. Kecuali kalau pohon tin ini sudah besar, kuat, wah itu dia dihajar oleh air hujan dengan siram yang pagi sore itu juga nggak apa-apa. Karena kan akar tin itu dia kalau udah besar ya, itu akarnya juga ikut membesar, bisa jadi kayak kayu, kayak begini. Ya. Mengenai pemupukan, ya ingat ya, pemupukan yang dengan NPK itu dilakukan setelah
setelah 6 bulan ya, 6 bulan dari posisi begini. NPK itu kan keras, jadi butir-butirannya ya itu kayak disebar di, jangan deket-deket akar, paling tidak 10 cm dari batang tanaman ya, dan jangan banyak-banyak. Sementara saya memberikan nutrisinya dengan pupuk kandang ya. Pupuk kandang ini kan terbuat dari kotoran hewan yang mengering, ini efektif, bagus, unsur haranya banyak. Demikian tutorial perawatan tanaman tin ya. Tanaman tin itu sebenarnya banyak jenisnya, tapi yang mudah ya, karena kan saya sudah pengalaman nih merawat yang jenis yellow KSA, ada Panache Tiger, lalu merawat yang Moro de Caneva, brown turkey. Memang yang paling tangguh adalah jenis purple Jordan fig yang ini. Oke, sekian, terima kasih, selamat mencoba.